Kapuas 1 Pontianak. Nah, saat ini Kak Sumi bersama suami seperti biasa. Kita akan bincang-bincang sejenak terkait apa saja yang kita lihat dalam perjalanan kita menuju Kota Singkawang. Halo suamiku, bagaimana kabarmu? Guys. Halo. Ya guys, ini dia. Kita sedang melewati tol Kapuas 1. Ini sekarang sedang dibuat gambarannya nih atau duplikatnya. Ini lihat ada. Ya, ada. Ada paku bumi di situ. Jadi proses nih guys. Diperkirakan tahun 2024 nanti sudah bisa digunakan. Jadi setahun lebih ini akan dibangun kembaran dari tol Kapuas 1 yang dibangun di era Presiden Soeharto tahun 1986. Nah, sekarang dibuat kembarannya nih guys. Sampingnya ya, persis. Ya. Jadi ini merupakan horor ya. Di sini kemacetannya luar biasa bila jam kerja maupun jam balik kerja. Pagi biasanya kan saat kita jam-jam ngantar anak-anak sekolah, kemudian jam pulang kantor. Nah, itu luar biasa macetnya, parah banget, macet total. Apalagi kalau para penggunanya tidak ada yang mau ngalah gitu. Ya, jadi Nah, ini adalah simpang legend ya. Ini paling terkenal ini simpang Yarsi atas Tanjung Raya 1 Tanjung Raya 2 di sini nih. Nah, ini juga titik kemacetan yang luar biasa biasanya, apalagi kalau lampu merahnya tidak berfungsi. Kita sambil menunggu lampu merah ya. Bisa lihat. Sudah hijau kembali, kita akan melanjutkan perjalanan terus melaju ke luar kota. Oke guys, kita akan melanjutkan kembali perjalanan. Mudah-mudahan doain perjalanan kita lancar ya guys. Tentunya selamat sampai tujuan, selamat pula sampai kembali ke kota Pontianak. jadi tujuan kita itu adalah Dayang Resort Kota Singkawang. Ini tempat rekreasi yang mulai terkenal ya. Kalau dulu kan biasa Pasir Panjang, kemudian ada Dangau, sekarang ada yang lagi favorit nih guys, Resort Dayang Resort. Yang menurut pengakuan orang-orang katanya tempatnya dingin. Kebetulan kita berdua ini belum pernah ke sana. Kebetulan ada acara kantor, family gathering. Jadi sekaligus kita akan menikmati Dayang Resort. Gimana guys? Sebenarnya kalau di kantor pastinya sering ya acara di sana, cuman memang kebetulan Kak Sumi itu orangnya tidak suka dingin gitu. Jadi bikin berbagai alasan, tapi kali ini tidak berlaku lagi alasannya. Iya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menikmati suasana alamnya juga, dan tentunya Kak Sumi berharap Kak Sumi tetap sehat walafiat walaupun dalam cuaca yang dingin. Ini masih panjang perjalanan kita ya guys. Nah, mungkin nanti kita akan berbicara beberapa hal terkait lalu lintas, terkait sosial politik, dan apa saja yang bisa kita bicarakan. Apalagi saat ini kita baru masih dalam suasana tahun baruan ya. Sekarang baru tanggal berapa sih? Tanggal 8 ya? 6 ya? 6. Kegiatan kita 6 sampai tanggal 8. Yang ingatnya Kak Sumi itu 8-nya aja gitu. Ya, masih ada orang jual koran nih guys. Ya, ternyata masih ada ya. Jadi di Pontianak ini tinggal 3 koran yang masih bertahan.
Satu Pontianak Pontianak Pos, Tribun, Tribun Pontianak, sama Suara Pemret. masih ada ya Suara Pemret? Masih. Iya, tapi terkadang Tribun dan Pontianak Pos pun kadang datang, kadang enggak, biasanya di kantor tuh. Kadang mesinnya rusak gitu, tapi biasanya mereka di apa ya, dirapel besoknya gitu. Jadi itulah namanya perkembangan zaman ya guys. Ya, kalau dulu Perkembangan zaman di mana orang mendapatkan informasi itu tidak lagi di kertas, tapi sudah lewat digital. Dengan di tangan itu online ya. kita bisa mendapatkan informasi apa saja. Bahkan lebih cepat dari koran itu sebabnya koran itu semakin ditinggalkan orang. Bagaimanapun dia bisa bertahan itu karena memang masih banyak kantor-kantor yang berlangganan. Tapi kalau pribadi Mungkin udah enggak lagi ya. mungkin sudah tidak lagi ya. Iya. Kantor itu perlu karena mereka perlu publikasi resmi gitu ya. Padahal mereka juga bisa memberitakan dirinya sekarang ini. Tapi mereka perlu publikasi resmi di media yang resmi. Itu sebabnya mereka mempertahankan berlangganan. Padahal kantor-kantor itu punya website resmi, punya akun medsos. Sebenarnya udah cukup sebenarnya, tidak perlu lagi berlangganan. Oke guys, kita akan kembali masuk tol. Ini tol apa namanya? Tol Landa ya? Jadi sekarang kita Ini masuk udah punya kembaran ini. tol Landa. Ini sudah punya kembarannya nih guys. Ini Yang kita lewati ini kembarannya. kembaran yang barunya. Ini udah terendap nih, lihat ya. Iya. Terendap. Karena memang tol Landa ini dilewati kendaraan-kendaraan besar juga ya. Ya. Jadi kita memaklumi memang Padahal yang sebelah ini juga dilewati kendaraan berat juga dulunya, tapi iya. masih kuat ya. Kalau ini yang baru nih kita lihat udah banyak yang turun. Tapi yang di sebelah kan sempat mengalami renovasi juga ya, perbaikan di beberapa sisinya. Kalau dulu di sini juga merupakan salah satu titik kemacetan yang luar biasa. Ya. Tapi alhamdulillah setelah dibangun kembarannya ini kemacetan sudah mulai terurai, jadi alhamdulillah tidak menjadi persoalan yang begitu luar biasa lagi bagi masyarakat. Nah, di daerah sekitarnya pun sudah banyak berdiri tokoan ya. Ini terkesan jadi lebar banget ya. Andainya jalan lebar semua begini ya. Insya Allah tidak ada lagi kemacetan. Kemacetan. Kita harus akui ya, logikanya gini. Jalan di Pontianak itu sangat lambat dilebarkan. Sementara pertumbuhan kendaraan cepat sekali. Ya. Mobil, motor, apalagi motor ya. Ya. Mungkin dalam satu hari bisa terjual ratusan motor kan satu hari. Karena memang semakin kesininya untuk kredit kendaraan roda 2 itu Ya. lebih dipermudah ya. Sebagai logika saja lah juga ya. Hampir semua pelajar, mahasiswa yang ada di Pontianak itu Menggunakan kendaraan roda 2. menggunakan motor. Ya. 1000 mahasiswa berarti 1000 juga motor. Itu baru mahasiswa, belum lagi pelajar yang swasta, baik yang negeri, udah rata-rata pakai motor sekarang. Ini mudah-mudahan tidak ada perbaikan jembatan lagi ya. Nah, Karena mudah-mudahan nih. kadang kita malas keluar kota itu kebetulan banyak jembatan-jembatan yang sedang diperbaiki. Nah, kalau udah ketemu seperti itu pasti kita harus perbanyak sabar karena akan antri panjang lebar. Nah, ini tidak pakai helm nih guys. Nah, ini tapi kalau di daerah ini udah biasa ya. Pakai helm. Jadi ada
Mas, kalau di Siantan itu kata dia, kalau orang nggak pakai helm berarti dia orang Siantan. penduduk di situ. Tapi kalau Lengkap. dia lengkap pakai Berarti orang helm, jauh. berarti dia orang jauh, Orang jauh luar luar. dari daerah itu. Ini pasti orang Siantan Ini nih kalau ditanya nih. Dan pakai helm. Agak santuy gitu udah. Ya tuh, Tanjal 3 tuh, lihat tuh. Oh. Nah, ini. Tanjal 3 nih guys. Ya, itu kan anaknya, anak kecil. Nggak pakai helm, berarti dia orang sini. Mau dirazia pun susah di sini nih, karena banyak jalan nih. Iya. Jalan hampir banyak gang, banyak jalan yang di perumahan penduduk. Jadi mau cegat, Di mana? Gitu. cegatnya di mana? Orang bisa belok kiri ke kanan. Iya. Pada akhirnya memang harus dari kesadaran warga itu sendiri ya, karena memang diwajibkannya penggunaan helm adalah untuk keselamatan yang bersangkutan sendiri. Kecuali ya mungkin akan diterapkan ya tilang elektronik yang polisinya yang bergerak gitu. Misalnya polisi lagi razia nih, razianya bukan cegat di jalan tapi polisi yang bergerak. Nah, macam gini misalnya polisi tinggal di scan Ya. KB-nya, Di foto aja langsung. foto udah tilang. Nah, itu mungkin lebih efektif kali ya. Kalau polisinya bergerak patroli. Nah, itu. Mungkin yang paling banyak kena itu orang Siantan kali. Siantan dan Timur. Timur. Daerah Timur. Ya, dua kecamatan itu paling terkenal. Itu sebenarnya tidak bermaksud untuk menjelekkan kota sendiri ya, tapi itulah kenyataannya. Lihat tuh, lihat tuh. Pak Haji. Pakai helm deh. Ya, kita doain aja semoga semua pengguna jalan yang belum menggunakan atribut lengkap untuk berkendara di jalan raya diberi keselamatan dan juga tentunya diberi kesadaran untuk selalu menaati aturan rambu-rambu lalu lintas, juga tentunya atribut yang harus digunakan ketika berkendara di jalan raya. Lihat tuh, pelajar. Ya, ini hari Jumat ya. Lihat tuh, pelajar dari kayak pakai helm. Insya Allah. Miris, tapi kita tidak bisa berbuat banyak. Mudah-mudahan kembali lagi kami berharap dan menghimbau kepada kita semua, para orang tua, kemudian juga abang dan kakak ya, para pelajar, para mahasiswa, mahasiswi yang menggunakan kendaraan roda 2, yuk kita gunakan helm untuk keselamatan abang kakak sendiri, juga bapak ibu atau siapa saja yang di luar sana yang sedang menggunakan kendaraan roda 2. Gunakan helm dengan benar, tentunya helm yang SNA ya, agar jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan paling tidak bisa menyelamatkan kepala bapak ibu, abang kakak dari benturan-benturan di jalan raya. Tapi tentunya kita berharap jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita berharap semoga perjalanan abang kakak, bapak ibu yang ada di luar sana menggunakan kendaraan roda 2 selalu dalam keadaan aman, sehat walafiat, terhindar dari mara bahaya. Oke guys, hari ini kita berada di daerah Siantan. Ini juga merupakan titik kemacetan. Mudah-mudahan di depan sana tidak terlalu parah-parah banget ya, karena memang Tapi ini ada yang baru nih guys di Siantan nih. ya. Ada yang baru Apa itu? Tati. Wali kota baru saja meresmikan rumah sakit Ya, tipe Siantan. apa tuh ya? Rumah sakit Siantan lah, Pontianak Utara ya. Pontianak Utara. Jadi orang Pontianak Utara biasanya kalau sakit yang emergensi ya, biasanya itu kan dilarikan ke Rumah sakit kota. rumah sakit kota, Atau Sudarso, itu atau masih yang terdekat emergensi. itu Yarsi ya, swasta. Iya. Nah, sekarang mereka tidak perlu lagi harus nyebrang ke sana. Iya. Jadi karena sudah punya rumah sakit sendiri. Nah, ini merupakan janji wali kota kali ya untuk
lihat nih, katanya sih dekat-dekat sini nih nanti rumah sakitnya. Tapi memang beberapa tahun terakhir untuk Kota Pontianak itu puskesmas di setiap kecamatan sudah memang berstandar rumah sakit. Ada rawat inapnya. Selain iya, setiap puskesmas itu selanjutnya jangan memandang sebelah mata lagi. Puskesmas itu hampir mirip dengan rumah sakit sekarang. Pelayanannya lengkap semuanya. Dari pelayanan. Memang pernah rumah sakit. Memang pernah ke puskesmas. Iya. Kan kita pernah di Saigon, sayang. Lupa. Cabut gigi ada di sana. Punya semua jenis penyakit udah bisa ditangani di puskesmas istilahnya. Kecuali yang parah sekali baru dirujuk ke rumah sakit kota untuk yang di wilayah Kota Pontianak, atau mungkin langsung ke rumah sakit Sudarso. Walaupun kita jarang ke rumah sakit, tapi memang info dari teman-teman yang sering ke puskesmas menyampaikan hal seperti itu. Saat ini untuk di Kota Pontianak, puskesmas yang ada di seluruh kecamatan yang ada di Kota Pontianak itu standarnya hampir mirip dengan rumah sakit. Istilahnya ada kamar rawat inapnya, istilahnya kalau memang tidak bisa pulang di hari itu. Dan bagi yang pemilik kartu atau apa ya, BPJS atau sejenisnya, yang pertama itu kalau misalnya dia memilih ke puskesmas, dia pelayanannya di puskesmas terlebih dahulu. Ada kita biasanya kan pengennya langsung buru-buru ke rumah sakit gitu, pengennya mungkin obat-obatannya lebih bagus gitu, tapi tidak. Dari pihak rumah sakit, puskesmas tentu khususnya tidak akan memberikan rujukan langsung ke rumah sakit sepanjang penyakit yang diderita pasien itu bisa ditangani di puskesmas setempat. Nah, itu informasi sedikit ya terkait keberadaan puskesmas di Kota Pontianak yang alhamdulillah pada hari ini sudah luar biasa, pelayanannya juga bagus. Di Pontianak Barat juga demikian. Jadi jangan langsung ke rumah sakit, kecuali mungkin yang tidak pengen ngantri ya. Nah, karena memang terkadang repotnya itu kita harus antri gitu. Hampir setiap hari itu luar biasa antriannya yang akan menggunakan Askes atau BPJS itu. Makanya kadang kita sendiri malas tuh, langsung aja ke rumah sakit swasta atau yang klinik. Biasanya Kak Sumi itu biasanya seringnya ke klinik Anggrek aja, walaupun kita ngantri tapi tidak terlalu lama gitu. Walaupun kita juga harus membayar sendiri dengan uang kita sendiri gitu, padahal kita punya BPJS ya. Yang penting tidak terlalu lama ngantrinya gitu. Tapi belum kelihatan ya mana rumah sakitnya nih. Posisinya di mana? Kita lihat dulu ya. Kalau nggak salah agak-agak ke sana, ke arah Siantan ya. Sini. Oh itu kali itu. Yang warna hijau tuh. Coklat. Sejadi ya. Walaupun kita warga Kota Pontianak, tapi kita jarang ke arah utara ya. Kecuali kalau mau pulang menjemput orang tua gitu. Itu pun kadang kita lewatnya malam kan. Makanya enggak terlalu terlihat. Ini udah panjang banget nih durasinya. Setelah ini kita itu ya. Kata dia 41. Itu ya. Iya masalahnya. Nah, ini ya. Nah, RSUD Pontianak Utara, keren ya. Ini dia. Sekali nanti boleh kita ngeprog di situ. Ini yang kemarin diresmikan. Kalau tidak salah tim angklung MTS Negeri 1 yang juga tampil di situ. Oke guys, untuk sementara kita cukupkan sampai di sini dulu bincang-bincang kita. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Nah, lumayan Kak Sumi agak pegel. Oke guys, thank you. Terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Semoga kalian semua tetap sehat walafiat. Sampai jumpa kembali. See you.